Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma waj'alni waj'alni min ibadika sholihin. min ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah astaghfirullah. nas'aluka Nas'aluka ridhaka wal jannah ridhaka wal jannah wa na'udzubika wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. min sakhatika wan nar. Allahumma Allahumma innaka innaka afuwun karim afun karim tuhibbul afwa tuhibbul afwa fa'fu anna. fa'fu anna. Al-Fadl al-Qabul wa ta'ala kulli syai'in wala niyati ana wa ila qulubana Izlah Muhammad. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka ya nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya sahibas syafa'ah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz, Bapak Kepala Desa, dan juga seluruh yang hadir, komunitas peduli anak yatim dan duafa, dan anak-anak kita yang ada di atas panggung ini. Di depan tertulis satu hadis Nabi yang artinya saya bersama orang yang memelihara anak yatim di surga, sambil menunjuk jari telunjuk dan juga jari tengah, artinya sangat dekat. Memelihara itu kalau dalam bahasa Arabnya kafil yatim. Kafil yatim itu tidak hanya sekedar menyantuni, memelihara, tapi juga memastikan masa depan anak-anak yatim ini, dan juga menjamin bagaimana masa depan anak yatim ini. Oleh karena itu saya bersyukur, berterima kasih, memberikan apresiasi atas adanya komunitas peduli anak yatim dan duafa. Berarti komunitas ini sudah punya komitmen untuk menjamin, memastikan, memelihara masa depan anak-anak yatim yang ada di atas panggung ini. Oleh karena itu mudah-mudahan tidak hanya sekedar setiap hari besar Islam, Ramadan atau bulan Syuro, tapi bagaimana bisa menjadikan anak-anak yatim ini anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang kelak bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, dan anak-anak yang bisa merubah nasibnya dari yadus suflia menjadi yadul ulia. Dari tadinya menerima, suatu saat dia akan bisa memberi,
seperti para dermawan hari ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat pada ayat Al-Quran, wa batalul yatama hatta balagun nikah, ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai apa? Hatta idza balagun nikah, sampai mereka mencapai dewasa, usia yang pantas untuk nikah. Kalau panjenengan tanya pada Ustaz Muslim di dalam tafsir Jalalain syarahnya kitab As-Sawi, menguji itu artinya apa? Wala tatroku hamlan, jangan sampai kalian meninggalkan anak ini dalam keadaan terlantar. Jangan sampai kalian membiarkan anak-anak ini tidak sekolah, tidak ngaji, tidak bisa apa-apa. Itu namanya menguji. Maka anak ini harus kita jamin pendidikannya, harus kita perhatikan ngajinya, dan suatu saat kita beri pendidikan keterampilan agar dia bisa mandiri, bisa mengolah hartanya sendiri, sehingga yang dia dapatkan hari ini itu minimal bisa membantu untuk masa depan mereka. Oleh karena itu, ibu-ibu yang hadir pada hari ini sebagai orang tua anak yatim yang ada di panggung ini, panjenengan adalah kafilul yatim, orang yang diberi amanah oleh Allah menanggung, memelihara, menjamin masa depan anak-anak ini. Maka panjenengan tidak berhak menggunakan apa yang didapatkan anak ini, karena ini haknya anak-anak, bukan hak panjenengan. Taruh kata panjenengan tidak ada kemampuan, bolehlah menggunakan, cuma harus dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tidak boleh panjenengan gunakan apa yang didapatkan oleh anak ini untuk membeli pulsa misalkan. Tidak boleh panjenengan gunakan untuk mengganti kursi, atau untuk membeli nopo HP, atau untuk membeli nopo kulkas misalkan. Karena itu tidak ada kaitannya dengan anak yatim. Maka kalau bisa, bukakan tabungan, rekening, bagaimana anak ini sampai besar terjamin pendidikannya. Oleh karena itu, kalau di dalam Al-Quran seperti itu, jangan dibiarkan anak ini terlantar. Wis ngaji karepmu, gak ngaji karepmu, sekolah karepmu, gak sekolah karepmu, pinter karepmu, bodoh karepmu. Waduh, ini bahaya. Ini berarti orang tua kita durhaka kepada anak-anak yatim. Karena yang dimaksud kafir itu bukan hanya sekedar menyantuni kemudian ngelus-ngelus nopo nih sirai boten, tapi bagaimana senyum anak ini kelak dewasa juga bisa tersenyum, tidak sampai menjadi anak-anak yang terlantar. Kadang-kala kita hanya menyantuni anak-anak yang kecil, lalu bagaimana nasib mereka yang SMP, nasib mereka yang SMA? Apakah kemudian kita biarkan mereka, masa depan mereka, sehingga kita tidak tahu masa depan anak ini ngajinya di mana, sekolahnya di mana, sekarang ada di mana, pekerjaannya apa? Itu yang harus dilakukan oleh komunitas peduli yatim dan duafa. Tidak kemudian selesai, setelah santunan selesai, setelah itu nggak tahu bagaimana perubahan anak ini. Apakah ada di jalan, apakah ada di pondok, apakah ada di sekolah, atau ada di warung kopi tiap hari. Nah, itu jangan sampai. Oleh karena itu, sekali lagi, makanya diteruskan dalam ayat